Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ruang gerak pemantau pemilihan kepala daerah di tengah pandemi terbatas. Untuk penyelenggara dan peserta pemilu harus transparan dan membuka diri untuk melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan seluruh tahapan pemilihan. Berikut ini wawancara kami dengan anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini. Pelaksanaan pilkada di masa pandemi seperti yang kita selenggarakan pada tahun 2020 ini memang membuat ruang gerak para pemantau pemilihan menjadi lebih terbatas untuk bisa terlibat di dalam melaksanakan pemantauan terkait dengan tahapan-tahapan pilkada. Sebut saja misalnya pelaksanaan kampanye, di mana ada pembatasan peserta, lalu orang yang terlibat, serta dorongan untuk melakukan kampanye secara daring atau melalui media sosial, itu tentu memerlukan penyesuaian oleh para pemantau pemilihan. Yang pertama, pemantau pemilihan harus memastikan mereka patuh pada protokol kesehatan. Dan untuk patuh pada protokol kesehatan ini tentu memerlukan biaya tambahan, karena harus ada ketersediaan misalnya alat-alat yang menopang kesehatan mereka, masker, hand sanitizer, bahkan sampai pada sarung tangan, dan jika diperlukan secara maksimal dilakukan uji usap atau tes swab sehingga betul-betul mereka aman pasca mereka berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah penggunaan teknologi informasi media daring atau media sosial membuat teman-teman pemantau juga harus memiliki sarana prasarana dan ditopang oleh jaringan koneksi yang baik. Dan tentu ini memerlukan juga biaya tambahan. Kita tahu di pilkada yang diselenggarakan tidak di masa pandemi pun, peran pemantau pemilihan mengalami penurunan, padahal kebutuhan terhadap keberadaan mereka untuk mengawasi atau mengontrol proses pemilihan yang adil dan demokratis sangatlah besar, apalagi ketika pilkadanya di masa pandemi, di mana ada batasan bergerak atau ruang gerak yang lebih terbatas, kemudian pemberlakuan protokol kesehatan yang harus betul-betul disiplin dan dipatuhi, serta biaya-biaya atau ekses dana tambahan akibat adanya kondisi pandemi dan pemberlakuan protokol kesehatan tersebut. Oleh karena itu memang untuk mengatasi situasi ini saya kira transparansi, keterbukaan, dan juga penerimaan penyelenggara pemilihan, KPU, Bawaslu, juga peserta pemilihan, pasangan calon, dan tim kampanye pada keberadaan inisiatif masyarakat untuk terlibat di dalam pemantauan dan pengawasan pilkada menjadi sangat diperlukan. Bagaimana KPU di tengah dorongan dilakukannya penggunaan teknologi digital dan virtual serta media sosial itu bisa menyediakan data-data di setiap portal dan juga akun media sosial mereka, sehingga data-data pilkada itu bisa diakses oleh pemantau dan dilakukan kajian sebagai basis untuk menilai proses yang terselenggara di Pilkada 2020. Selain itu saya kira juga keberadaan pemantau menjadi penting, sehingga keterlibatan mereka harus dibuka ruang, misalnya dalam pelaksanaan debat, lalu kemudian juga pelaksanaan kampanye, hari pemungutan suara maupun proses rekap. Kalau memang tidak bisa dilakukan secara tatap muka, bagaimana fasilitasi virtual itu juga bisa diakses oleh pemantau pemilihan. Dan yang terpenting masyarakat, mari kita bersama-sama di tengah situasi yang terbatas ini untuk mengawasi dan memantau setiap perilaku kontestan pemilihan kita dan juga penyelenggara pilkada kita agar sesuai dengan aturan main yang ada, mereka tidak melanggar aturan, lalu kemudian tidak melakukan politik uang, tidak menyebarkan hoax atau fitnah, disinformasi, misinformasi, serta penyelenggaranya independen tidak berpihak. Mari kita optimalkan media sosial dan media digital, mengecek bagaimana aktivitas para kandidat dan penyelenggara pemilihan kita, sehingga meskipun kita banyak keterbatasan, kita tetap bisa terlibat di dalam mengawasi proses pilkada.